Kami masih di Sumatera Barat, menghirup sejuknya udara Bukit Tinggi yang menjadi jantung dari nafas Minangkabau, kota yang tetap teguh, mempesona, menyimpan keagungan dalam setiap lekuk sejarah dan budayanya. Seperti apa keseruan kami? Ikuti terus perjalanan bermakna. Kita keluar dari BPSDM Bukit Tinggi, luar biasa ini. Kita mau menuju ke IPDN Bukit Tinggi. Kebetulan lokasinya dekat ya. Samping. Mampir sejenak ke IPDN Sumatera Barat. Berharap tahun depan bisa balik ke sini lagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Hari ke 13. Ini Senin ya? Hari ini Senin 13 ya. Puji Tuhan kita sehat, kita dan masih semangat pagi meskipun hujan nggak bisa lihat apa-apa, tapi kita nikmati suasana sejuk di Bukit Tinggi yang memang syahdu. Dari kota Bukit Tinggi kita akan melanjutkan perjalanan kita, dan hari ini kita menuju ke Kelok 9. Sana ada Kelok 9, ada Lembah Arai, kita akan coba. Narasianuk ada di Bukit Tinggi, nanti kita sorean datang ke situ. Habis itu kita ke Maninjau. Mungkin kalau kita lalu malam ya kita menginap aja di seputaran Danau Maninjau. Karena sayang kalau nggak ini ya, wisatanya bagus-bagus, kotanya juga. Dan yang jelas kapau-kapau sudah menunggu kami. Ya, dan semuanya bersantan. Nah, saudara-saudara. Yang mengharuskan kita pun harus lebih banyak Ekstra hati-hati. Ya, tapi puji Tuhan lah ya. Kesempatan berolahraganya kurang terlalu banyak. Jadi kalau waktu sudah nyampe terlalu malam, kita nggak sempat berolahraga juga. Overall sampai di hari ke-13 ini semuanya sehat. Puji Tuhan. Kemarin sempat ketemu orang baik kita. Orang baik, kita akhirnya diminta untuk menginap di mes. Kita ketemu juga sama adik-adik yang latsar yang luar biasa, yang mereka baru memulai. Semoga mereka menjadi abdi negara yang hebat, yang punya integritas, dan setiap kebijakannya akan memberi keadilan, setiap hasil karyanya akan membawa manfaat untuk masyarakat. Memberi pelayanan terbaik. Kira-kira wisdom apa yang kita dapatkan setelah 13 hari kita bersama melakukan perjalanan bermakna? Yang pertama, kita menyadari kita semakin kecil. Kita menganggap kita itu sudah besar, sudah hebat, tapi ternyata begitu kita masuk ke dunia yang sesungguhnya begitu luasnya. Baru kita masuk di Pulau Sumatera, rasanya
Kalau dulu kita menganggap perjalanan 1 jam itu sudah lama, sekarang 1 jam itu sangat dekat Ferguson. Ternyata di sini perjalanan itu antar kota bisa 5 jam, 5 jam, 6 jam. jam. Itu masih di Sumatera. Kita nggak bisa membayangkan di pulau-pulau lain. Wah, itu ya. Jauh lebih menantang. Tapi Yang ya pertama- menjadi pengalaman karena kita besok tahun depan masih mau ke NTT juga. Mungkin kita sudah tahu kira-kira apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Dan yang jelas kedua, fisiknya harus sehat ya. kita lebih bersabar dalam mungkin tidak semua target, tidak semua rencana itu bisa kita wujudkan, tapi ternyata di situ ada hikmahnya, bahwa ketika kita dihadapkan pada situasi yang lain yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, ternyata di situ ada keindahan lain yang mungkin jauh lebih bermanfaat untuk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata dalam diri kita itu ternyata juga perlu kita kenali lebih dalam, termasuk mengenali pasangan kita. Kalau dulu kita itu kan sebelum kita purna itu paling kita bareng itu berapa jam satu hari? Ya sebentar sekali. Paling karena terlalu ya banyak aktivitas. 2-3 jam lah yang benar-benar intens gitu kita berinteraksi. Dan ternyata sekarang kita hampir 8-10 jam kita akan bersama ya, dan ternyata ya dalam kotak yang sama, dalam ruang yang sama. Dan itu semakin mendekatkan kita bahwa ya nanti pada saatnya teman kita ya cuma ini. Yang lain akan pergi sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Kami akan ditemani oleh suami dan sendiri, istri sendiri. Anak-anak pun juga akan punya kehidupan sendiri-sendiri mereka. Kita sudah bayar harganya dan kita akan menikmati prosesnya. To be continue-nya kayak apa gitu ya. Semoga cuaca bersahabat hari ini. Ada juga pertanyaan, bagaimana Pak resepnya supaya bisa rukun? Siapa bilang kita rukun? Sebenarnya kita itu orang yang berbeda keyakinan. Dia yakin sudah benar, sementara saya tidak. Ya, kami punya perbedaan yang sangat-sangat fundamental. Dari perbedaan itu, resepnya adalah penerimaan apa adanya tentang kondisi pasangan kita, bahkan kondisi diri kita sendiri. Itu juga membantu kita untuk bisa berbahagia dengan situasi yang dihadapkan. Ini adalah pilihan. Jadi kalau kita terus merasa bersalah berada pada situasi tertentu, dan apalagi merasa selalu bersama dengan orang yang salah, ya itu akan berbahaya juga. Selamat datang di Kabupaten 50 kota. Kita sudah sampai di Kabupaten 50 kota. Berarti kita sudah hampir 100 kota ya, ini aja 150. 50 kota. Ini beruntung kita satu kabupaten langsung dapat 50 kota. Ternyata sini banyak manisnya, atau karena kita memang memilih pas manis ya? Nah, kan? Ya, enak sih tapi. Manis dirimu sayang. Love you, Ultraman. Ini benar-benar luar biasa. Nyetir sendiri sampai hari ini dari berangkat, dan saya anggap kita ngantor aja ya. Jam 8 sampai jam 4 kita di atas di mobil. Baru jam 5 kita sampai di penginapan. Cuman sini ada rapatnya sih, ada rapat kita berdua, berdebat itu pasti.
Hayal-hayalan itu pasti. Nggak beda-beda jauh lah sama kantoran ya. Ini sangat luar biasa. Oke, kita masuk di kota Payakumbuh. Tepat di pukul 9.34 menit. Masih hujan, tapi sudah terasa sejuknya. Dan ternyata Payakumbuh ini adalah sebuah kota yang terkenal dengan ikoniknya, yaitu Lembah Haro. Dan ini ke timur lagi, masuk di Kabupaten 50 kota sebenarnya. Itu ada Kelok 9. Ya, Kelok 9 itu ternyata menghubungkan antara Sumatera Barat dan Riau. Apakah kita akan ke sana? Iya, nanti kita. Ya, kita nanti mau ke Kelok 9. Rasanya sayang kalau sampai di sini kita tidak ke Kelok 9. Tapi kita tidak akan lanjut ke Riau, kita akan cari rute yang lain. Rute yang lain untuk sampai ke Aceh. Kalau Jam Gadangnya di mana? Di sana. Nah, berarti kita ini balik sana lagi ya. Lagi. Jam Gadang ini juga big band-nya Indonesia sebelum kita ke big band yang di London. Dan di Payakumbuh ini ternyata juga banyak makanan-makanan enak yang direkomendasikan ya. Ternyata ada satu sate yang mirip dengan sate Padang, tapi kuahnya lebih kental. Namanya sate dangwang. Semoga pas jam makan siang kita sampai di sini. Jadi ada satu kampung yang merupakan pusat produksi rendang. Berarti di sini daging sangat dibutuhkan ya, kebutuhan daging sangat tinggi ya. Mungkin kalau di kita itu yang paling kebutuhannya tinggi adalah ayam, kalau di sini ternyata daging. Jadi kalau di sana kita ditawarin tipik balado itu, nanti kita mungkin mau coba buat cemilan, tapi pedesnya juga ada level-levelnya, katanya kita bisa milih. Kalau sih saya sih tahan pedes, cuman suami nggak begitu ya. Jadi nanti takutnya di tengah jalan malah sakit perut, akan repot. Pagi ini karena gerimis, hanya kelihatan mobil-mobil. Kalau sepeda motor sedikit lah. Di sini AC kita gunakan untuk penghangat. Ya, kalau biasanya AC kita biar tidak sumuk berkeringat, tapi ternyata di sini kita lebih pasang di suhu 27, 28 sampai 30 karena biar hangat. Dan ternyata semalam pun kita tidur di Bukit Tinggi juga tanpa AC ya, sudah dingin sekali. Kita masuk di kawasan Geopark Lembah Haro. Oke, kita sudah disambut welcome to Lembah Haro. Sebelumnya kita beli tiket dulu ya. Berapa ya tadi? Tiketnya per orang 5.000. Masih murah sekali ya. Nah, ini pandangan di depan sudah mulai kelihatan. Dan memang di Lembah Haro ini yang disajikan itu tebing-tebing yang sangat cantik dan juga air terjun yang banyak. Jadi ada beberapa air terjun yang bisa kita lihat nanti. Tapi memang Sumatera Barat ini air memang berlimpah ya. Iya. Cantik sekali. Di sepanjang jalan sudah banyak glamping-glamping, banyak sekali homestay. Iya, banyak sekali homestay, glamping-glamping ya. Ini kita ada di Lembah Haro. Cantik sekali pemandangannya. Luar biasa. Kita take video dari sunroof mobil. Halo Bapak. Halo. Ini sudah jam 10. Halo.
Jam 10 di Lembah Harau. Situasinya syahdu sekali. Nih kondisi penampakan Lembah Harau, tebing-tebingnya. Oke, lanjut ya. Iya. Bener-bener dikelilingi. Lumayan sepi karena hari kerja. Jadi kayak kita punya kita gitu ya, Lembah Harau private. Ini ada batu-batu yang menonjol ke jalan kayak gua. Ini banyak sekali homestay yang ditawarkan. Harau Sky. Ini tempat wisata spot foto. Sebelah kanan ada air terjun yang lembut sekali ya. Lembut sekali ini air terjunnya. Penampakan air terjun di Lembah Harau. Tebing-tebingnya tinggi sekali. Oke, go. Halo, siang ini saya sudah sampai di Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Kabupaten yang menyimpan banyak kearifan lokal. Di sini masyarakatnya sangat memelihara ekosistem hutan dan juga adatnya masih sangat terjaga. Sejarahnya ada 50 nagari yang bersatu di Kabupaten 50 Kota. Dan di wilayah ini ada Lembah Harai, tempat tebing-tebing tinggi, dan juga di sini nanti akan kunjungi juga Kelok 9, bangunan jalan yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Oke, kita eksplor Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat yang luar biasa ini. Sate keluarga Dangong. Tapi sama aja ya Bang ya, ini kayak sate Padang gitu ya. Nggak ada sendok ya. Kita mau coba sate Dangong. Kuahnya dari apa Bang ini Bang? Tepung terus unit ya. Bedanya sama sate Padang hanya cuman kuahnya ya. Sate Padang dengan kuahnya warna kuning. Dangwang itu karena daerahnya ya Bang ya, karena daerah yang bikin ya. Inilah Kelok 9, di mana
beton dan aspal tidak lagi sekedar jalan, melainkan sebuah tarian estetika yang memeluk tebing-tebing purba dengan penuh penghormatan. Setiap tikungannya mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai puncak, kita harus berani berbelok dan bersabar dalam tanjakan. Kita juga perlu menghargai setiap proses yang harus kita lalui. Rela 12 hari mobilan demi apa? Demi Kelo 9 yang cantik sekali. Lahir sebagai rintisan kolonial di tahun 1908, Kelo 9 ini telah bersalin rupa menjadi mahakarya arsitektur modern yang diprakarsai di era Presiden Megawati dan dituntaskan pada masa Presiden SBY. Jembatan ini adalah simbol ketangguhan bangsa dan keunikannya bukan sekedar pada pilar-pilar raksasa setinggi 58 meter, melainkan pada filosofi green construction yang memeluk lekuk cagar alam tanpa melukainya. Kini ia bukan lagi sekedar jalur sempit yang menghambat nadi ekonomi, melainkan jembatan megah yang mempercepat langkah antara Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Di Kelo 9 ini, sejarah dan masa depan bertemu dalam harmoni yang abadi. Kondisi hujan siap untuk melanjut perjalanan kita ke 0 km Sabang. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Jadi kita mau ke Lubang Jepang, di mana ini dulu yang dibangun oleh tentara Jepang, yang direncanakan sih mau dipakai untuk persembunyian. Tapi ternyata di tengah jalan Jepang sudah kalah duluan dan sudah pulang. Jadi belum sempat dipakai oleh penjajah Jepang. Dia keluar dari gelap dan sunyinya lorong di Lubang Jepang, malah ternyata kita disambut hujan deras yang membasuh Bukit Tinggi. Rencana kami mau lanjut seru-seruan di pelataran Jam Gadang, tetapi cuaca berkata lain. Langkah kami pun terpaksa belok arah dan menepi ke kedai kopi terdekat untuk cari perlindungan. Dan ternyata disinilah serunya. Gagal foto-foto di ikon kota malah diganti dengan kemewahan secangkir kopi panas yang aromanya juara banget. Sambil melihat rintik-rintik hujan di balik jendela, saya sadar Bukit Tinggi ini tetap asik dinikmati, mau di bawah matahari ataupun di sela uap kopi seperti sore ini. Hujan bukan penghalang, cuma cara alam minta kita untuk jeda sejenak. Dan kami putuskan malam ini kami tetap menginap di Bukit Tinggi karena masih banyak bagian-bagian yang belum kita explore lebih dalam. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan bermakna.